Agak rame juga ya, kasusnya Ahmad Joni nggak selesai-selesai nih. Terus dipantau sama media dan netizen juga masih terus mengikuti perkembangan dari persidangan Ahmad Joni. Nah, kalau tadi media sampaikan ke saya ada barang bukti dalam bentuk foto, tetapi dalam persidangan tidak ada dimasukkan dalam BAP, saya pikir nggak bisa dijadikan itu alat bukti. Karena alat bukti yang memang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta hukumnya, itu kan harus di BAP, masuk dalam BAP. Nah, di dalam BAP disebut nggak kalau Ahmad Joni itu memegang satu tas warna putih yang sekalipun di dalam CCTV bahwa di dalam tas itu banyak sekali barbuk ya, narkoba ya, lintingan entah pil, entah apa lagi namanya itu di dalam itu. Nah, tetapi kalau itu tidak masuk dalam BAP, enggak dong. Artinya ya majelis hakim juga akan mempertimbangkan, dan kalaupun Ahmad Joni membantah bahwa itu memang bukan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik atau sipir atau keamanan di dalam LP, ya saya pikir harus dipertahankan bahwa itu bukan barang bukti. Nah, jadi tergantung semua kembali kepada majelis hakim keyakinan seperti apa. Tapi yang jelas di KUHP diatur yang masuk dalam kategori barang bukti itu apa aja. Nah, tapi Mas Hakim tetap masih menerimanya, sebenarnya masih, tapi pihak dari Ahmad Dhani ya itu menolak dari JPU. Tapi yang kita lihat, saya pernah kasih lihat kamu juga yang video beredar yang di penggeledahan tersebut kan tasnya juga sama tuh, tas putih, dan dikeluarkanlah barang-barang tersebut. Tapi itu kan dari CCTV, dari kamera pribadi dari pihak penyidik. Emang gimana nih? Ya bisa aja kalau dalam penggerebekan tempo hari itu sebagai barang bukti kan disebut di dalam BAP barang buktinya apa, kan penyidik kan pasti mencantumkan dan ada fotonya. Nah, kalau selama tidak ada fotonya Ahmad Joni memegang tas putih itu, ya tidak dimasukkan dalam verbal BAP, ya nggak bisa dong itu dijadikan bahwa seolah-olah itu dibawa oleh JPU ke dalam persidangan, ini barang buktinya. Nah, tetapi di dalam BAP tidak pernah disebutkan kalau tas putih yang dipegang Ahmad Joni sebagai barang bukti, sekalipun itu sudah difoto ya. Kita kan nggak tahu di dalamnya, dalam tas itu apa. Mungkin kosmetik, entah sisir, entah lipstick ya, entah cukuran jenggot ya. Nah, inilah yang memang verbalismenya itu harus dipanggil ya, tetapi tetap itu tidak bisa dijadikan sebagai fakta bukti di persidangan. Tapi kan omongan Ahmad Dhani selalu agak beralasan, beralih dia bilang dia tidak tahu itu tas siapa dan isinya apa, dan dia juga sebelum kejadian tersebut ada tekanan, ada intervensi dari pihak penyidik, dan di situ dia bilang majelis hakim, di sini majelis hakim bisa melihat muka kita wajah tertekan di sini. Yang tadi saya kasih lihat foto abang gimana bilangnya? Iya. Berarti bisa bilang Ahmad Dhani dipaksa untuk foto dan bisa bilang di setting gitu kan? Ya artinya di situ Ahmad Joni membantah dong, kan ada lawyernya juga. Artinya bersikeras kalau itu bukan barang bukti. Ya, barang bukti yang tempo hari diperiksa penyidik itu, ya itu kedapatan barbuk, ya, itu entah lintingan, entah pil di dalam tas itu. Tetapi kan tidak difoto tempo hari. Cuman ada di CCTV yang dimiliki oleh sipir dan diserahkan oleh penyidik. Nah, sekarang kembali lagi ke Ahmad Joninya. Ini kan Ahmad Joni bisa dipercaya apa tidak. Itu semua tergantung keyakinan hakim. Kalau hakim yakin dari dakwaan jaksa, keterangan jaksa, semua disampaikan oleh jaksa penuntut umum,
tapi hakim tidak yakin, itu bisa ditolak. Tapi kalau hakim yakin, semua dikumpulkan sebagai untuk meyakinkan bahwa Amar Joni ini memang selain dia narkoba pemakai, dia juga termasuk pengedar. Nah, di situ Nah, yang tahu bandarnya itu siapa? Ya penyidik. dan di situ Ahmad Yani juga tidak mengalah, dia mengeluarkan bukti yaitu print out biar lebar terkait percakapannya dengan ex penyidik polsek Makassar yang oknum polisi tersebut meminta atau memeras Ahmad Yani senilai 3 juta per kepala dari 10 orang yang total 3 M. Di situ dia ngasih bukti foto print outnya segala macam, tapi disanggah oleh JPU. JPU bilang kenapa tidak saat dihadirkan, itu saat AKP yang dijadikan sebagai saksi terbalisem yang dihadirkan oleh JPU ya 2 minggu lalu, Ahmad Yani tidak langsung ngasih bukti tersebut dan ibaratnya langsung dikonfrontir langsung. Kenapa baru ngasih sekarang? Dia bilang lupa baru ngasih sekarang. Ada gimana katanya? Ya, kan Amar Joni selalu menyangkal, sedangkan jaksa penuntut umum selalu menekan, ya. Nah, ketika jaksa umum mengejar, ya, Amar Joni keberatan dengan pertanyaan, dengan dakwaan, dengan tuduhan, ya, pengacaranya Amar Joni juga bisa meminta dong supaya verbalisem, ya, yang ada chattingnya katanya oknum itu memeras 300 juta, ya dihadirkan, tidak boleh dikesampingkan, ya. Tapi masuk nggak tempo hari di dalam BAP? Mungkin nggak ya, karena penyidik biar bagaimanapun punya kekuasaan untuk bagaimana si Amar Joni bertingkah laku dalam statusnya sebagai tersangka. Nah, mungkin tempo hari Amar Joni tidak berani bicara. Kalau dia bicara sekarang di forum pengadilan, saya pikir sah saja dan harus dibongkar. Nah, inilah yang memang kita ingin, siapa memang bandarnya, siapa pengedar aslinya. Sekalipun Amar Joni juga memang pemakai, apakah dia juga pemakai juga sebagai pengedar. Nah, ini semua mesti buka-bukaan, itulah namanya pengadilan, dibuka semua. Tidak ada lagi yang disembunyikan, akhirnya di belakang bicara yang nggak masuk di akal gitu. Bang, kesimpulannya ini ibaratnya semakin terbuka lah kotak Pandora, siapa yang sebagai pemakai, siapa yang benar sebagai pengedar. Salah bukti-bukti akhirnya bisa terkuak lah di dalam persidangan Amar Yani. Abang gimana? Nah, itu tadi, makanya tadi saya bilang, jadi kalau jaksa penuntut umum mengejar mengenai bukti-bukti yang memang di persidangan itu digunakan untuk memang menekan Amar Joni, itu memang hak dari jaksa penuntut umum. Tapi kalau Amar Joni membantah semua dakwaan tuduhan yang disampaikan oleh JPU, itu haknya juga Amar Joni. Tinggal sekarang kembali lagi kepada majelis hakim. Apakah si oknum yang tadi mencoba memeras itu minta diperiksa? Itu kan semua ada di majelis hakim. Ya, tapi kan ini tadi, ini semua lingkaran setan. Ya, siapa yang bandarnya, siapa yang pemakainya, siapa yang ada cepunya, ya, siapa yang dipelihara oknum. Jadi udah semakin terbuka. Nah, disinilah peran kuasa hukum dari Amar Joni bisa memang membuka semua kotak Pandora itu. Apakah benar-benar Amar Joni selain pemakai dia juga pengedar? Nah, itu kita lihat nanti majelis hakim bagaimana dalam keputusannya. Kalau memang akhirnya terbukti, ya Amar Joni kan berarti kan cuma berkoar-koar, ya. Netizen juga udah kurang suka lah lihat gayanya Amar Joni. Ya, udah di LP Salemba dipindahkan ke Nusa Kambangan, dari Nusa Kambangan dibawa lagi untuk offline sidang di LP Salemba. Ya udah itu aja, artinya kalau dia tidak tobat juga dengan kejadian ini, ya wassalam lah, nikmati aja penjara selama-lamanya. Terima kasih.